ayahanda rohani yang kita cintai, Abuya kita tercinta. Kepada Abuya kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam yang berbahagianya, dengan taufik dan inayah Allah telah dapat berkumpul bersama-sama di lapangan Gelanggang, yaitu bersama dengan guru-guru Tanyo, Abu Janda Muji, dan juga dengan wali-wali dan wali-wali Nangdo dan tamu-tamu yang bertatanan baik dari Labuan Haji dan juga dari Belabuh, Banda Aceh, dan ada yang dari Gorontalo, ada dari Manado, dari Malaysia. Sangat bergembira Tanyo. Pertama adalah mendapatkan nasihat siraman rohani dari guru Tanyo, yaitu Kiai Jenta Muji dari Cibinong, Bogor. Waktu beliau yang pada hari-hari 3 macam dari perkara, beliau tetap di pesantren dan ada tebit-tebit keluar. Itu beliau mengajar, beliau berzikir, baca Al-Quran, dan beliau khalwat. Dan pengertian beliau duduk tingkah sembahyang sambil wukuf, kemudian sambil bermurakabah. Jadi beliau juga keturunan dari Sultan Banten, Sultan Nasaruddin Banten. Makanya tebit-tebit gurenyo itu setelah mengungkap mulunduan apakah tebit baik hanya untuk dapat cahaya dalam pesantren, baik beliau dapat bercahaya di luar pesantren, apakah kulit Gorontalo, apakah Gunung Aceh, supaya cahaya beliau yang dapat bercahaya bukan hanya di Bogor, tapi juga untuk Aceh dan untuk Sulawesi. Jadi beliau menyambut baik, ada puluh-puluh penuh karena saya dan cinta pada Tanyo sekalian, beliau dapat hadir bersama Tanyo. Para hadirin hadirat sekalian, adapun ulun sebenarnya kata makut penuh. Adapun ulun kuano boleh kata makut. Kemakut lunjak kuno wajib tara biring dan juga pidi dan juga wajib timur. Makut. Kenapa kau untuk makut?
Karena berapa kali lonjak, ada lonjak melambangkan desain DPD, akan datang perintah dari Walid Nasir MPU PD bertermong Angko Amran adalah dunia membawa kepada kemurtadan. Tengok dah nak ingam dah payah nikah dah payah istilah apa tamu Islam dah. Nyanduk tuduhan. Kemudian Tanjak Temah Kudih Matang Kuli. Partai pun urung ramai. Partai kedua urung katemu. Partai yang kelima urung hanali. Tengah lempluang malam, oleh malam dan mayang tebok penuh benar ni. Nanyan Tanjak lau matang pun gelombang dua. Matang dan kualeba. Begitulah tuan penyampaian. Lanyan kakunan gulawa demah balai. Lanyan kakunan koh balai. Ya Allah. Tengah gagak jauh tu. Jangan berampung luar matang. Amal tentu. Lalu tuan jawab cetin bulan sah. Dan Tuhan mereka Tuhan ke-30 tahun mulung kalima malam-malam ya buatlah jim dari Banda Aceh oleh malam itu berlangsa lainnya nak kemari berapa dilangsa. Jadi sebagian daripada berlangsa pegah menyokugah abang Amran kamu demo kamu demo Puputu bro, kamu daripada urung pesantren, demo, jangan nak hidup dari pemerintah tentang pengabar takut kacau, tengah war kembali malam-malam, di bak sawit. Jadi sebenarnya lu kata takut tu saja, kata takut. Jadi yang kita bakat dan kemudian menyuruh bakat yang kemudian tidak takut kecuali lu nanon, nama itu non itu berapa drop yang beliaunya ditepu kulon, keturi kulon dan bagaimana ulun. Jadi noknya yang menyampaikan ajaran ketasawufan dan kesucian. Jadi bakat dan kemudian kau kaji. Sebenarnya ada tirotek yang jak kenal. Yaitu Dr. Rahimuddin Al-Bantani yang beliau itu 20 tahun di Mesir. Konyek ni. Jadi banyak kerana satu dan lain hal anak itu main terjak malamnya penuh. Jadi pakon je takut yang banyak kuali lebar. Karena yang bunga kelun bang-bang lu nendau. Bang Andi, tiga di dong kalam, malun untuk talam kan, melampau. Karena ulama-ulamanya Bandung yang ada di Aceh ini, Bandung berpuncak umumnya kepada ayat lentuan Syekh Haji Muhammad Wali Al-Kali itu dikenal. Jadi yang bunga kepada lun, urung-urung yang bang-bang lun, tingkat-tingkat yang but di dalam talamnya. Ya mungkin ada kala yang langsung buat Ba'awiyah, ada kala yang langsung buat kepada anak murid-muridnya. Jadi bahwa ilmu anak bersandar, anak itu bersandar sanad yang benar kepada Abuya Syekh Mudawami. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa lun sejak ubitnya di Mei di Abuya Mudawali dari kampung lun di Pau Mei Darussalam di Mei Darussalam yaitu lun SR Pinah Uglamporo Lapun SR di Pruno di Pupisah Ngomi mentang Dodon dia bawa Pau tinggal di Abuya 40
yang terserah. Lalu di Kutamong lun tarikat. Jadi tamong tarikat kuno pelotun bayang ya. Mantap SE. Dulu mukhatan lo, makanya kai Kutamong dah buaya lun tuan tarikat. Jadi bersama dengan abang dan tuan yaitu Abu Jamaluddin Wali dan tentunya abang Lun Harun Wali. Tadinya lain-lain ni menyolong di Labuan Haji, awalnya ni dari Padang, ni dari Mangging, Kemotai. Lei pertama Lun tarikat dihulun kabut Bruno mulai badan takrib untuk melum buaya yaitu kitab Samsul Madafal dan kitab Fathul Karim menjadi Bajuri. Jadi jalannya kena buaya kah pelunjuk wirid bakal kepono bang-bangkah tengok yaitu wirid Hizbul Bahar. Jadi ditulis di almarhum Abuya Mukadimah wirid Hizbul Bahar. Soalnya anak TP dia meninggal karena dia meninggal belum mulai belah tu. Nyo wirid Hizbul Baharnya yaitu kah jadah bak kujama jadah itu kepada Tengku Harun. Jadi hanya laki rewan yang kana lagi aja dia. Hanya laki, pakai dah jadah. Nanti menyong pamaya cabang tak kah pulang kah akan duduk madanya kan. Lagi jangkir mede dah tahu. Hanya laki pakai mede tahu nyong yang kah pergi. Ya hanya pegangnya. Dia lagi jangkir. Dalam Hizbul itu tertulis nas'alukal ismata fil harakat wasakana. Kami minta akan engkau ya Allah akan pemeliharaan pada gerak-gerak kami dan diam-diam kami, wal kalimat dan pada ucapan-ucapan kami, wal katara dan pada gores-gores hati kami, ingatan-ingatan dalam hati kami. Akan apa pemeliharaan daripada apa? Minasyukur wa dhulum. Baiklah perkataan, baiklah ucapan, baiklah yang dalam hati itu. Minasyukur wa dhulum. Daripada keraguan dan sangka-sangka. Tadi baiklah ucapan danyo, diam danyo, kemudian gerak-gerak hati danyo, baiklah ragu-ragu, baiklah dan syukur betul. Wal auhamis satirat daripada waham-waham yang dapat menutup amutala atau daripada melihat yang gaib-gaib. Maka dia betul yang mu'minuna zilzalan syadidah. Sungguh dicoba akan orang mukmin akan cobaan yang sangat. Jadi oleh karena itu barangkali lun tu menjaga baik gerak lun, diam lun, ingatan dalam hati lun, anda ragu-ragu lun untuk lun melihat itu datang daripada Allah, itu tajali daripada asma sifat dan tidak ada di dalam hati lun untuk tertutup daripada melihat yang gaib. Jadi sungguh dicoba. Maka dibetulian mukminun jildalah. Coba orang beriman itu akan cobaan yang sangat. Makanya semakin digoncangnya dari tasawuf, dipupuk, ya, dia semakin mencuat, semakin mencuat. Dipupuk dari bang-bang lun, baik bang-bang cara kedesmanian, bang-bang cara kerohanian yang berbut di dalam taala kemenangan
Semakin dikoncang, dia semakin mencuat. Pemana semakin mencuat, anak diterima dengan bangga nak jadi masalah. Tebalan diterima oleh adik-adik, oleh anak-anak kumun yang kon di Aceh, kon di Aceh Utara, Aceh Pidi, diterima oleh anak-anak kumun dan adik-adik yang ada di Jawa, anak-anak kumun adik-adik yang ada di Malaysia, anak kumun dan adik-adik yang ada di Sumatera Barat, Medan. Yang pada malamnya ada yang dari Batam, adanya yang dari Jakarta mentang 60 roh karena 5 roh saja lu. Makna 5 roh orang kerja. Buklam kamu di Bandar Aceh, malam baru kamu di Kurung Baru, segelamnya di Pau. Jadi anak tinggal di Keroji, pada awaknya pengusaha, awak di Perancis, awak mat proyek, awak naino, awak nani, awak na rumah, awak na motonya, anak tinggal di kemotor, kuana anak tinggal di boleh bah, usaha tinggal, lebih-lebih boleh nangrok, kuperuna Jakarta. Jadi mak mutemnya kita jalur, yang menjah, benarnya. Jadi oleh karenanya menjadi banci londe awak birin, oleh awak matang, oleh bahan aja kemana lah, aja kemana? Kibang oleh bah? Nah, betul. Jadinya. Makanya lonjak kenonyo, lem hana harap apa, supaya beraya lonjak kenohana, lem jika raya lem. Kalau dikenal oleh Nusantara, oleh Turki, oleh mana? Sekarang menjadi kenal dirinya ubit lem, dikenal di mata ubit, orang kan dikenal di Nusantara. Jadi bakal cik lenjak kena, belum pernah ada berani dalam pegang. Hanya kalau itu keretanya dari Jawa. Yaitu jendak muji tanya pompak mabuk temin boleh boleh bah bidon menjak mabuk temin pegang mabuk temin ulunnya kamu ngomong amran yang lu anggap mana jadi melon kude belum tahu melon kude jadi kan dianggap dia mabuk temin dia anggap dia anggap nyanyi doa ada do ayah angguk kena angguk dan dia angguk kan dengan tanya mak butumin do angguk 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 pokok je dia kalau begalah mengawak aman dengan lagi jadi hanya bunuhnya dalam begahnya kenyataan bunuh berarti abu butumin kau angguk ada jiba kan. Para hadirin hadirat sekalian, pengajian tauhid tasawuf adalah didasarkan kepada rukun agama. Rukun agama di dalam kitab Majalis Susaniyah adalah 3 rukun agama. Mengambil daripada hadis Umar bin Khattab. Ditanya, apa itu Islam? Kemudian, apa itu iman? Apa itu ihsan? Yang tanyanya itu oleh Jibril, bakta katanya, Mbak Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terangkan ya Nabi. Ya imannya, ya Islamnya, ya ihsan. Yang ngeken dalam kitabnya, nyok agama. Yaitu iman, Islam dan ya nyok. Bila mana hana dari yang lainnya dalam cukup dan beragama. Agamanya tersusun dari Islam ihsan. Jadi tauhid tasawuf yang membicarakan ihsan. Supaya menghukum dong. Iman itu akidah, iman. Yang mana tanya mengetahui Allah dan Rasul dan sifatnya, mengetahui Allah
Ya kan? Ada rasul sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus iman. Iman. Membenarkan rukun iman telah ditanya. Nah, itu membenarkan Allah dan Rasul dengan sifat-sifatnya. Rukun iman membenarkan ada Al-Quran, kan, malaikat, segalanya iman, dan juga kadar baik, kadar jahat dari Allah, dan iman naurul kiamat. Bahwa tanyanya kau udah selama-lamanya Bandung dunianya hancur tengok. Iman. Islamnya menjunjung tinggi perintah dan larangan. Perintah ke Allah dan kubur, yang dilarang Allah dan kubur. Baik merupakan perintah itu ibadat atau muamalat, baik itu larangan ibadat atau muamalat. Mana muamalat hubungan dengan sesama, hubungan dengan istri, muamalat Islam. Hubungan minta rezeki, yang juga dikatakan muamalat. Ada sana cara rukun yang tertentu. Tahu kita dan kita amalkan ibadat dengan bagaimana sembahyang secara rukun yang benar, puasa, naik haji, itu Islam. Tapi bila iman, akidah, sekadar kita beriman dan melakukan perintah dan larangan, artinya melakukan perintah menjauhkan larangan, bila mana tidak dibaringi dengan ihsan, maka itu belum sempurna agama ini. Biasanya itu tasawuf. Tasawuf. Bagaimana katanya memperbaiki nafsu, memperbaiki nafsu untuk mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek dan menghilangkan sifat nafsu yang jelek, mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik. Bagaimana supaya tanya bisa bersifat nafsu yang baik, tanya bisa berkasih sayang, tanya bisa tawadhu, hati rendah, tanya bisa itu benar, tidak bohong, tanya pemalu, itu akhlak-akhlak yang bagus. Tanya peduli, kita, mana itarnya peduli, mengutamakan kepentingan orang lain, peduli pada orang lain. Nah, tadi sifat-sifat nafsu yang baik, menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek, cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, dengki, dan memutuskan silaturahmi, dan segala macam, putita go. Tapi boleh bahana, putita anang dulu. Oh, anang boleh bahana, atas anang boleh bah kaji. Oh, menang. Jadi itu hanya berbaik-baik, membuat kebagusan, kebaikan, memperbaiki nafsu Islam. Hanya bertobat kepada Allah, hanya inabah, kembali selalu hatinya kepada Allah. Jadi itu tasawuf, itu adalah pembahasan ihsan. Dan bagaimana memperjalankan kemauannya kepada Allah, tarikat. Itu adalah daripada ihsan. Ulun, jadi tarikatnya ulun. Di dalam kitab Imam diterangkan boleh bermacam-macam tarikat. Tidak jadi masalah. Cuma yang menjadi pokok masalah bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu. Yang menjadi pokok masalah mengalahkan hawa nafsu. Tarikatnya untuk lalu hawa nafsunya. Karena musuh yang paling besar yang hawa nafsu. Punya hawa nafsu yang kita tak lalu berarti saja kata Allah. Tarikatnya untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk mendapat hakikat. Banyak orang yang bertarekat tetapi tidak dapat berhakikat, tidak dapat mengalahkan hawa nafsu. Semakin bertarekat dia semakin cinta dia kepada dunia, cinta kepada pangkat. Semakin tinggi tarikatnya, cinta. Tidak dapat dia untuk mengalahkan hawa nafsu. Boleh tarikat tidak masalah, cuma
harus dapat mengalahkan hawa. Tarekat supaya kita bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang tasawuf mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu. Berarti Allah itu ada di atas tiap-tiap suatu. Innallaha ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu. Sama dengan tafsir Asy'ari, Allah itu hadir pada tiap-tiap suatu. Jadi untuk hadir Allah, terlihat ada Allah pada tiap-tiap suatu dan tanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu perlu tarekat. Dengan jalan berzikir, mengingat Allah Subhanahu. Kemudian bagi mereka, para sufi, bukan sekedar hadir Allah saja. Sampai supaya terjalin kehadiran Allah itu di dalam batinnya. Sehingga tidak terlihat dari perbuatannya, sifat dan wujudnya. Hilang dalam wujud Allah. Hanya yang dimaksud yang kata Abdul Karim Al-Jili. Orang yang telah hilang wujudnya. Di dalam dia itu memandang Allah. Tidak terlihat ada. Wujudnya itu kembali kepada wujud Allah. Jadi itu sufi. Jadi makanya menyangka urung kagak ada wujudnya adalah wujud Allah, yang kata kaji ku Allahnya. Ya, Mbak. Kadang-kadang bertanya, behan mana wujud Allah, mana wujud rimu mentang, enggak ada pengingatannya, enggak. Kok kaji ke rimu ya? Mana tanya rimu? Cuma ada tinggalin, tanya beratnya. Hanya untuk tingkatan, karena ketasawufan kesufiannya hanya kurang memahami. Maka oleh Abu Ya'la Wali mengatakan di dalam apanya syairnya, wujud diri kota syaitan, menghancurnya hidayah Rabbi. Teringat kita kepada perbuatan kita, tidak teringat kepada perbuatan Allah. Teringat kita pada sifat kita, kemauan kita. Itu kota syaitan, bersarangnya syaitan. Karena orang lagi yanci, mulai tak wujud ini. Dia terpulang nak wujud perbuatan lagi. Bila bila wujud perbuatan, memakai, membahas. Tadi tidak membawa kepada kesatuan. Tidak membawa kepada kasih sayang karena Allah mencintai Allah. Jadi itu ajaran kesufian seperti itu. Wujud diri kota syaitan, hancurnya hidayah Rabbi. Jalan mutumung hidayahnya supaya wujud kita ini bisa hilang, suluk rakan tarikat sufi. Maka kita harus berjalan menurut tarikat. Ada ulama-ulama sufi, ada Naqsyabandi, ada Qadiri, ada Tijani, ada Ampat, macam-macam tarikat lain. Itu sebanyak lapas hanya mempunyai tarikat. Untuk menghilangkan anania, jangan terlihat bahwa adanya lebih dari kau, supaya adanya sama dengan kau. Hanya tidak melihat, boleh melihat kelebihan kita. Mengapa? Nurul patek hanya terlihat lebihnya hanya. Nurul maktib hanya. Karena maksud paseknya, taatnya dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari dia. Maka oleh karena tanya-tanya berpandangan sama. Nah, jadi orang-orang yang lain itu bisa dekat dengannya. Berarti tanya sama. Bisa untuk berkasih sayang. Anda tanya mencela, menghina. Antara satu dengan yang lain, baik dengan orang fasik dan orang maksiat sekalipun. Yang kok ajaran kesufian yang akan diangkat kembali. Yang menyebut takcik lagi ya, yang sana itu boleh ya. Hanya kau mana? Pakai yang kalau bahasa takcik lagi. Ada.
Jadi untuk menghimbau kepada umat Islam ya, supaya betul-betul Islam yang benar. Sebagaimana firman Allah, "Waman ahsanu dinan." Orang-orang yang bagus, tidak orang yang bagus Islamnya. Yaitu orang-orang yang dapat menyerahkan datnya bagi Allah. Orang yang dapat menyerahkan datnya bagi Allah, wahwa muhsin, dia yang selalu memandang Allah. Bak muteme tak pulang ro danyo, bandung danyo, milik Allah bandung. Dan danyo mana? Melihat wujudnya, mengincil danyo, hilang danyo. Hanya mengharapkan itu padanya. Jadi bila mana katanya, makanya pandangan ya dalam ajaran tasawuf tanya harus dua tempat dong, istilahnya tempat dong. Bertabok-tabok. Pertama ilmu pengetahuan yang dasar. Tanya mestilah ilmu mengenai akidah, bagaimana katanya berakidah al-sunnah, bagaimana katanya hukum cara fikih, hukum perintah dan larangan, mulai bagaimana katanya berakhlak yang baik, membersihkan nafsu daripada sifat-sifat yang tercela ini. Kemudian ilmu itu tidak cukup, mesti ada hal. Bagaimana katanya menyangkutkan hati kepada Allah, supaya dapat mencintai Allah, supaya dapat memandang Allah. Jangan tanya berdasar kepada ilmu. Tanya harus ilmu kita ya, dapat damang dalam ilmu Allah. Kenanya ilmu yang nak bertanya dari Allah. Buat yang dapat buat yang kita kembalikan kepada Allah, karena itu merupakan taufik dan hidayah Allah. Taufik dan inayah Allah. Hal yang berkati. Orang yang ada ilmu itu membawa kepada wujud. Wujud artinya terlihat keberadaannya. Terhijab dia dengan Allah. Mana terhijab dia dengan Allah, laleh. Ku ingat dari anak tak ku ingat Allah. Jadi ilmu ini mendaki kepada wujud dan hijab. Adapun hal menyangkutkan hati kepada Allah, itu penyebab panah, syuhud dan panah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi bandua. Jadi ilmu itu kehendak syariat ilmu. Hal adalah penyebab ada hakikat. Hal. Tadi keduanya seimbang. Nyolan tanya Mbak Ron, naurun. Anik tanya lah, dia patuh padanya. Patuh padanya bantayu hayung, kajak kedayung, kadau kau ayah jat. Ganggung juga je kedai, kai dulu kau. Tapi hati dia nak bayar tau. Hati dia nak bayar je. Hati dia lain, bak cewek. Bak tu hati dia. Bak cewek dia hati. Mentangkut hati bak cewek. Nyo ke perintah ayahnya, kubu cing. Kau ya belau. Tapi hati dia bak cewek. Hati dia bak cewek. Cewek. Yang satu, yang anak tanya, Pak Mali ngaji kiamat, tukar dikarim, hana aja apa tu? Kai karim, kabla badan tu ayah kajo kabla badan kopi, cibat tak kau, cibat, anak ibu bodoh, ibu hai ja ibu bodoh, anak batu padu, ate ji ba ayah, ate ji ba, atau yang ke? Ji patuh tapi hati ji bak cewek. Nyo hana batak tapi hati ji bak ayah. Tu yang ke? Dua. Jalan yang kau. Ba yang paling get bandua, yang paling get bandua bak patuh bak hati ji bak ayah ji. Yang paling get. Tapi punya dibanding antara dua benar tu yang get. Get hati ji bayar daripada jibatan.
Walaupun ibadah ada dibayar, walaupun ibadah tapi ada ibadah cewek. Jadi urung-urung yang bersyariat, yang lembaga apa? Ada yang ada ibadah cewek, betul ni. Ada ibadah cewek, betul sembahyang, kampung. Tapi ada ibadah deh, ibadah cewek, ibadah kerja ni, ibadah inam ni, ibadah macam ni, sembahyang ni. Tapi ada ibadah palain, kena berinam, kena bani, kerja, belang. Nah, pahamnya. Jadi kalau orang percaya lagi yang ini betul seperti itu. Tapi orang berhakikat lagi itu punya ibu anak tapi ada ini pak, udah yuk, pak Allah, pak. Ya biar lagi sih, ya nah. Tapi punya dibanding antara satu dan dua mungkin yang lebih gede. Mungkin yang gede sih berdua ibu buat perintah Allah tidak. Jadi yang diperjuangkan oleh perjuangan MPTT supaya mereka patuh, supaya itu sanggup kepada Allah, mencintai Allah, memandang wajah Allah. Maka barulah itu keberkahan. Bantuan Allah dekat kepadanya. Bantuan Allah dekat kepada lagi pulkan dalam Al-Quran kad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang yang beriman. Mereka itu sembahyang mereka khusyuk untuk hati kepada Allah. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang bayang ini bayang patuh. Tapi mereka itu lalai mereka. Hati mereka itu lalai di dalam sembahyang mereka. Hanya ingat Allah, ingat pula ini dan sembahyang batu itu celaka. Jadi itu maknanya. Jadi oleh karenanya maka kita nyonya cukup dengan sembahyang yang kucuknya, nyonyat dan kubur di Allah untuk tajak ulang 3 gol pun. Berarti pada ile pada 3 gol tajak ulang. Anak tak ku tunggu tak adanya. Cikgu bantu oleh Allah Ta'ala. Dia tanya sembahyang. Lagi kan Al-Quran wasta'inu bis sabri wassalah. Inna lakabiratun illa alal khashiin. Bantulah olehmu, bantu olehmu hajatmu dengan kesabaran dan sembahyang. Sungguhnya sembahyang itu berat melainkan bagi orang yang khusyuk. Jadi bila mana maknanya pun menyatanya bisa sembahyang dengan baik, dengan khusyuk, maka hajat katanya bisa terbantu dengan sembahyang. Hajatnya bisa terbantu. Wajah don ibu-ibu buat sayang laku, buat sayang ayah ini kemudian sayang menurutnya awak inang sembahyang khusyuk melanci agam makna rezeki makna bulu tiada kata aja nah mentang buat sayang hanya pada punya bulan